Selama lebih dari 100 tahun, dokumen ini dianggap terlalu berbahaya, bahkan bagi para teosofi sendiri. Helena Blavatsky menulis tentang kondisi akhir jiwa, dan tidak lama kemudian, ia jatuh sakit secara misterius. Teks tersebut disegel, ditandai tidak lengkap, dan disembunyikan. Namun sekarang, akhirnya telah diuraikan. Apa yang ia gambarkan di dalamnya menjungkir-balikan semua yang kita yakini tentang hidup, kematian, dan kembali. Paragraf terakhir ditekan oleh 3 perkumpulan rahasia. Namun hari ini, setiap kata akan diungkapkan. Semuanya dimulai di arsip berdebu di Adyar, India. Sebuah manuskrip yang terlupakan, halaman-halamannya yang menguning diikat dengan tali biru yang tidak biasa, tersembunyi di bawah papan lantai yang tidak tersentuh sejak tahun 1891. Ketika ahli restorasi mengangkat bundel itu, aroma samar cendana bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang elektrik, memenuhi ruangan yang sempit itu. Tulisan tangannya tidak salah lagi, goresan yang berani dan disengaja dari Helena Petrovna Blavatsky, wanita yang menjembatani mistisisme timur dan barat dan mendirikan perhimpunan teosofi. Namun ini bukanlah manuskrip biasa. Itu adalah karya terakhirnya, ditulis dalam keadaan trans selama bulan-bulan terakhir hidupnya. Sebuah karya yang begitu kontroversial sehingga bahkan pengikut terdekatnya pun sepakat bahwa karya itu tidak boleh pernah dirilis. Mengapa? Karena apa yang diungkapkan Blavatsky tentang perjalanan jiwa setelah kematian bertentangan tidak hanya dengan doktrin agama, tetapi bahkan dengan asumsi inti dari ajarannya sendiri. Yang paling mengejutkan, hal itu selaras persis dengan penemuan kuantum yang baru akan muncul seabad kemudian. Tahun itu adalah 1891. Dalam keadaan sakit parah di London, Blavatsky memasuki apa yang kemudian digambarkan oleh para saksi sebagai trans terdalam dalam hidupnya. Selama 7 malam berturut-turut, ia menulis terus-menerus dengan mata tertutup, mengisi halaman demi halaman dengan deskripsi tentang apa yang disebutnya sebagai mesin kesadaran, proses tepat di mana jiwa terlepas, bertransisi, dan akhirnya kembali. Selama beberapa dekade, manuskrip tersebut diberi label tidak dapat diterjemahkan dan dipindahkan ke arsip tersembunyi Institut Teosofi di Adyar. Akses dilarang, bahkan untuk anggota inti. Barulah pada tahun 2023 seorang restorator menemukan lapisan tinta spektral yang tersembunyi di halaman terakhir. Dan di sanalah ia berada. Sebuah persamaan, sebuah simbol, dan sebuah frasa yang mengubah semua yang Anda yakini tentang jiwa Anda sendiri. Dari kota mana Anda menyaksikan ini sekarang? Saya ingin tahu seberapa jauh pengetahuan ini menjangkau. Untuk memahami besarnya penemuan ini, kita harus melihat keadaan aneh yang mengelilingi perjalanan manuskrip tersebut. Ini bukan sekadar kisah tentang pengetahuan tersembunyi, ini tentang mengapa wahyu-wahyu tertentu telah sengaja ditekan sepanjang sejarah manusia. Pada tahun 1891, segera setelah menyelesaikan manuskrip tersebut, kondisi Blavatsky memburuk dengan cepat. Sekretarisnya yang telah lama bekerja dengannya, Countess Constance Wachtmeister, mencatat dalam buku harian pribadinya, yang disegel hingga tahun 1972, bahwa Blavatsky telah melewati batas dan menyaksikan apa yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. 3 hari setelah menyelesaikan halaman terakhir, Blavatsky mengalami demam tinggi dan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Ia meninggal pada tanggal 8 Mei 1891. Manuskrip tersebut segera disita oleh Annie Besant, yang kemudian memimpin masyarakat teosofi. Surat-surat yang ditemukan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa Besant sangat terganggu oleh isinya, menulis kepada seorang kepercayaan, jika ini dipublikasikan, semua yang telah kita bangun akan dipertanyakan. Ini melampaui doktrin kita. Melampaui semua doktrin. Dokumen tersebut disegel di dalam kotak berlapis timah, dibungkus sutra yang direndam dalam larutan pengawet, dan disembunyikan di bawah aula meditasi di Adyar. Di bagian luar, dengan tulisan tangan Besant sendiri, terdapat satu instruksi. Jangan dibuka sampai mata ketiga terbangun dalam diri manusia. Selama beberapa dekade, desas-desus tentang manuskrip tersebut beredar di kalangan mistikus, ilmuwan, dan filsuf. Pada tahun 1919,
Di tengah kebangkitan spiritual setelah Perang Dunia Pertama, Besan tampaknya mempertimbangkan kembali. Catatan menunjukkan bahwa ia mencoba mengungkapkan sebagian teks tersebut pada sesi tertutup Kongres Dunia Teosofi di Paris. Namun sesuatu terjadi selama pertemuan itu, sesuatu yang tidak pernah didokumentasikan secara resmi. Yang kita ketahui adalah Besan terdiam di tengah presentasinya. Menurut 3 saksi independen, ia menatap ke arah belakang aula selama hampir 1 menit penuh, wajahnya pucat pasi, sebelum menutup catatannya dan menyatakan, waktunya belum tiba. Saya salah. Ia tidak pernah mencoba merilis manuskrip itu lagi. Pada tahun 1962, fisika kuantum mulai mengusulkan model realitas yang menggemakan gagasan mistik kuno. Selama simposium tertutup Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang studi kesadaran, fragmen karya terakhir Blavatsky diserahkan secara anonim kepada panel ilmiah. Fisikawan Wolfgang Pauli, yang terkenal karena kontribusinya pada mekanika kuantum, dilaporkan menjadi terpaku pada fragmen-fragmen ini, mengenali di dalamnya kerangka kerja matematika untuk kesadaran yang mencerminkan teorinya sendiri. Dalam catatan pribadi yang dirahasiakan bertahun-tahun kemudian, Pauli menulis, jika ini otentik, maka ia entah bagaimana memahaminya. Pada tahun 1891, apa yang baru sekarang mulai kita buktikan di laboratorium. Implikasinya sangat mengkhawatirkan. Manuskrip tersebut sebagian besar tetap tersembunyi hingga tahun 2023, ketika Dr. Serena Patel, seorang spesialis restorasi dokumen sejarah, diberikan akses ke arsip paling terbatas milik perkumpulan tersebut. Menggunakan spektroskop lapisan dalam. Teknologi yang awalnya dirancang untuk menganalisis keadaan kuantum, Dr. Patel membuat penemuan yang luar biasa. Halaman-halaman terakhir berisi lapisan tulisan kedua, yang hanya terlihat di bawah frekuensi cahaya tertentu. Teks tersembunyi ini tampaknya ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda, lebih kecil, lebih presisi, hampir mekanis dalam kesempurnaannya. Yang lebih membingungkan lagi, simbol yang tertanam dalam tanda tangan terakhir tidak sesuai dengan sistem okultisme yang dikenal. Disinilah cerita mengambil giliran dramatis pertamanya. Apa yang ditemukan Dr. Patel bukanlah sekadar ajaran esoteris lainnya. Itu adalah deskripsi matematis yang tepat tentang transisi kesadaran, apa yang kita sebut kematian, yang ditulis lebih seperti persamaan medan fisikawan daripada visi seorang mistikus. Manuskrip itu tidak hanya mengklaim kesadaran bertahan hidup setelah kematian. Manuskrip itu merinci secara tepat bagaimana, melalui mekanisme apa, dan yang paling mengganggu, bagaimana proses ini dapat diinterupsi, diperpanjang, atau bahkan dibalikan dalam kondisi tertentu. Kondisi. Seperti yang ditulis Blavatsky dalam teks yang baru terungkap, kematian bukanlah pintu, melainkan lensa, pemfokusan kesadaran kembali ke keadaan alaminya. Jiwa tidak pergi kemanapun, tulisnya. Ia meluas kemana-mana. Namun, penemuan yang paling mengejutkan datang dari lapisan tersembunyi, yang ditulis oleh tangan yang tidak dikenal. Pola tersebut dapat dilacak, diukur, dan akhirnya direplikasi. Kesadaran meninggalkan jejak elektromagnetik yang unik seperti sidik jari dan abadi seperti cahaya. Ketika berita tentang penemuan ini menyebar di kalangan ilmiah, hal itu segera menimbulkan perpecahan. Beberapa menganggapnya sebagai delusi seorang mistikus yang sekarat. Yang lain mengenali pola yang identik dengan yang muncul dalam penelitian kuantum mereka sendiri, pola yang masih sulit dijelaskan oleh sains modern. Yang paling mencolok dari semuanya, persamaan tersembunyi di Marin selaras dengan terobosan terbaru dalam fisika kuantum dan studi kesadaran, penemuan yang dibuat lebih dari seabad setelah Blavatsky menuliskannya dalam keadaan trans. Jadi, apa sebenarnya isi manuskrip terlarang ini? Dan mengapa manuskrip ini dirahasiakan dari publik selama lebih dari 100 tahun? Izinkan saya membawa Anda lebih dalam ke dalam teks itu sendiri. 3 penemuan yang telah menimbulkan kontroversi di antara sedikit orang yang diizinkan untuk mempelajarinya. Penemuan pertama berpusat pada apa yang sekarang disebut para sarjana sebagai sigil kuantum. Bentuk geometris kompleks yang sepenuhnya terlihat hanya di bawah analisis spektroskopi ultraviolet. Ketika tim restorasi saat pertama kali menerapkan pencahayaan khusus, mereka terkejut. Sebuah struktur seperti spiral muncul,
menyerupai lubang hitam dengan vektor yang bertemu, diinterpretasikan sebagai peta siklus inkarnasi, tampak melayang di atas halaman. Dr. Patel mencatat, tinta itu tidak terlihat di bawah cahaya normal. Pasti terdiri dari senyawa yang hanya bereaksi terhadap frekuensi tertentu. Sigil tersebut berisi 7 spiral konsentris, masing-masing dilapisi dengan anotasi matematika mikroskopis yang membutuhkan pembesaran untuk dipelajari. Persamaan-persamaan ini menggambarkan apa yang disebut Blavatsky sebagai momentum jiwa, frekuensi getaran tepat yang membawa kesadaran dari satu keadaan ke keadaan lain. Yang membuat ini luar biasa adalah betapa miripnya persamaan-persamaan ini dengan persamaan medan kuantum modern yang menggambarkan keterikatan dan keruntuhan fungsi gelombang. Konsep yang diformalkan beberapa dekade setelah kematiannya. Dr. James Whitman, seorang fisikawan kuantum di Cambridge, dengan enggan mengakui hubungannya. Struktur matematikanya tidak salah lagi. Seolah-olah dia mengintuisi dinamika medan kuantum sebelum kita memiliki alat atau bahasa untuk mendefinisikannya. Secara statistik, kebetulan hampir tidak mungkin terjadi. Jika sigil Blavatsky secara akurat memetakan transisi kesadaran, maka jiwa tidak lenyap atau larut. Jiwa mengikuti transformasi yang terukur dan dapat diprediksi. Kesadaran mungkin mematuhi prinsip kuantum yang sama yang mengatur partikel subatomik, non-lokalitas, keterikatan, superposisi. Ini berarti kematian hanyalah perubahan fase, seperti air yang menjadi uap, esensi yang sama, bentuk yang berbeda. Dan jika pola-pola ini dapat dilacak, maka batas antara hidup dan mati mungkin jauh lebih mudah ditembus daripada yang pernah kita yakini. Di samping sigil tersebut terdapat sesuatu yang sama membingungkannya, urutan angka yang, menurut 3 analis independen, sangat mirip dengan kode NASA modern yang digunakan untuk melacak radiasi kosmik. Bagaimana mungkin seseorang pada tahun 1891 menghitung nilai-nilai yang selaras dengan astrofisika abad ke-21? Wahyu kedua muncul dalam teks utama, di mana Blavatsky memperkenalkan konsep yang tidak ada dalam semua karyanya yang lain, kembaran mental, atau pikiran kedua. Ia menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak aktif selama kehidupan fisik, hanya terbangun ketika kesadaran utama melepaskan cengkeramannya pada realitas materi. Itu bukanlah sebuah salinan, tetapi juga pelengkap, berisi semua yang tidak dimiliki oleh diri yang terjaga. Yang kedua ini kesadaran ganda berfungsi sebagai jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi dan sebagai gudang pengalaman lintas kehidupan. Ini adalah benang merah sejati yang menghubungkan inkarnasi, tulisnya, bukan melalui karma abstrak, tetapi melalui pola memori konkret yang dikodekan dalam struktur kuantum di luar materi. Jika benar, ini menunjukkan ada bagian dari diri Anda yang belum pernah Anda temui, kesadaran yang lebih luas yang hanya aktif ketika tubuh berhenti berfungsi. Ini dapat menjelaskan pengalaman mendekati kematian di mana individu melaporkan persepsi yang diperluas dan pengetahuan yang mustahil. Ahli saraf Dr. Elizabeth Harmon dari Universitas California mencatat, yang luar biasa adalah betapa selarasnya hal ini dengan teori-teori kesadaran terdistribusi yang sedang berkembang. Kita menemukan bukti bahwa kesadaran tidak terbatas pada otak. Blavatsky mengartikulasikan model yang mengakomodasi kesadaran lokal dan non-lokal. Yang paling provokatif, manuskrip tersebut mengklaim bahwa diri kedua ini dapat diakses selama hidup melalui praktik meditasi tertentu. Yang menurut Blavatsky hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang tepat. Ketika tabir antara kedua pikiran ditembus, tulisnya, semua batasan temporal akan hilang. Masa lalu, masa kini, dan masa depan muncul secara bersamaan, apa yang oleh beberapa tradisi disebut sebagai keabadian. Wahyu ketiga dan yang paling kontroversial datang dari sebuah amplop yang dijahit ke sampul manuskrip, disegel dengan lilin biru bertuliskan simbol yang tidak dikenal. Di dalamnya terdapat selembar kertas, ditulis dengan tangan Blavatsky, namun dengan ketenangan yang tidak biasa untuk bulan-bulan terakhirnya. Kita tidak mati. Kita bertransformasi. Kita adalah cahaya yang berusaha mengingat dirinya sendiri. Pernyataan ini sangat berbeda dari sebagian besar kerangka spiritual. Alih-alih pendakian, reinkarnasi, atau pembebasan, Blavatsky mengusulkan kesadaran sebagai ingatan aktif, bukan esensi pasif. Sarjana Agama Dokter.
Michael Levin mengamati, jika kesadaran pada dasarnya adalah ingatan daripada keberadaan, maka perkembangan spiritual bukanlah tentang mendapatkan keselamatan, melainkan tentang memulihkan apa yang sudah kita miliki. Implikasinya sangat personal. Jika jiwa adalah ingatan yang bergerak, maka pengalaman seseorang setelah kematian bergantung pada kesadaran pada saat transisi. Blavatsky menulis bahwa koherensi ingatan ditentukan oleh kesadaran pada saat kematian. Mereka yang tidak menyadari sifat sejati mereka mengalami fragmentasi, bukan hukuman, tetapi konsekuensi alami. Namun detail yang paling mengejutkan muncul dari tanda tangan di bagian bawah catatan itu. Meskipun tulisan tangannya adalah miliknya, namanya bukan. Sebaliknya, muncul dua inisial, MR. Beberapa menafsirkan ini sebagai Mahatma Maurya, salah satu guru spiritual yang diklaim Blavatsky telah berhubungan dengannya. Para skeptis mengusulkan kemungkinan lain. Mikhail Resnenko, seorang fisikawan Rusia yang kurang dikenal yang sempat berkorespondensi dengannya sebelum kematiannya. Catatan mengkonfirmasi bahwa Resnenko melakukan eksperimen kontroversial di Siberia selama akhir tahun 1880-an, menggunakan instrumen listrik awal untuk mengukur perubahan elektromagnetik pada saat kematian. Karyanya dikutuk, dan ia menghilang dari catatan publik pada tahun 1892. Catatan akhir manuskrip menunjukkan bahwa Blavatsky tidak menulis sendirian. Seorang kolaborator, yang hanya diidentifikasi sebagai C, dilaporkan menambahkan simbol berdasarkan eksperimen Siberia yang melibatkan pasien yang sekarat. Semuanya menggambarkan pengalaman yang sama, bola cahaya, waktu yang terlipat ke belakang, dan tinjauan panorama pilihan. Catatan-catatan ini selaras secara luar biasa dengan ribuan pengalaman mendekati kematian modern yang didokumentasikan selama 50 tahun terakhir. Dr. Raymond Moody, yang menciptakan istilah pengalaman mendekati kematian, menyatakan, konsistensi di berbagai budaya menunjukkan fenomena manusia universal. Jika Blavatsky mendokumentasikan ini pada tahun 1891, hal itu memperkuat argumen bahwa pengalaman-pengalaman ini secara objektif nyata. Namun satu detail tetap tidak dipublikasikan. Seorang pasien dilaporkan kembali dari kematian klinis dengan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat diidentifikasi oleh ahli bahasa manapun. Rekaman fonetik, yang disembunyikan hingga tahun 2019, menunjukkan pola terstruktur, bukan suara acak, tetapi bahasa yang koheren yang tidak dikenal oleh linguistik modern. Hal ini menimbulkan kemungkinan yang mengganggu, bahwa kesadaran, yang terbebas dari batasan fisik, mengakses domain dengan mode komunikasi yang sama sekali berbeda. Manuskrip Blavatsky menunjukkan bahwa kesadaran ada dalam 7 keadaan, masing-masing dengan sistem pertukaran informasinya sendiri. Pikiran manusia hanyalah yang paling mendasar, seperti buku bergambar anak-anak dibandingkan dengan matematika kuantum. Dalam transisi terakhir, kesadaran meluas melalui tahapan-tahapan yang berurutan, melarutkan batasan-batasan sebelumnya. Yang tersisa bukanlah kepribadian, melainkan pola, frekuensi unik yang membedakan satu kesadaran dari kesadaran lainnya. Hal ini membawa kita pada pertanyaan sentral dari karya terakhir Blavatsky. Bagaimana jika kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah kebangkitan? Bagaimana jika ketakutan kita bukan berasal dari transisi itu sendiri, melainkan dari kesalahpahaman tentang apa sebenarnya kesadaran itu? Jika jiwa bertahan sebagai ingatan aktif, maka kesadaran dapat diaktifkan kembali melalui resonansi, atau hilang jika pola getarannya terganggu. Ini bukanlah penghakiman atau hukuman, melainkan hukum alam, seakurat gravitasi. Ilmu pengetahuan modern mungkin akan segera memvalidasinya. Inilah yang Blavatsky pertaruhkan segalanya untuk mencatatnya. Biologi kuantum telah menunjukkan koherensi dalam mikrotubulus otak, dan para peneliti seperti Stuart Hameroff dan Sir Roger Penrose mengusulkan bahwa kesadaran mungkin ada secara independen dari struktur fisik. Jika mereka benar, dan jika manuskrip Blavatsky secara akurat menggambarkan transisi kesadaran, maka kematian bukanlah sebuah akhir, tetapi pergeseran fase dari kesadaran lokal ke kesadaran non-lokal. Implikasinya terhadap duka cita sangat mendalam. Bayangkan mengetahui bahwa orang-orang yang Anda cintai tidak lenyap, mereka telah berubah bentuk, mempertahankan pola esensial mereka.
Seperti yang ditulis Blavatsky, mereka tidak pergi kemanapun. Mereka telah meluas kemana-mana. Akankah pengetahuan ini membawa penghiburan, atau terasa terlalu abstrak di tengah ketiadaan fisik? Manuskrip tersebut menunjukkan bahwa ini bukanlah metafora, tetapi resonansi literal. Pola kesadaran yang terhubung melalui keterikatan kuantum. Yang paling mengkhawatirkan, bukti menunjukkan bahwa manuskrip ini bukanlah satu-satunya. Volume kedua dikatalogkan pada tahun 1892 tetapi tidak pernah ditemukan. Catatan menunjukkan bahwa manuskrip tersebut berisi metode praktis untuk berkomunikasi dengan kesadaran yang telah bertransisi, teknik yang dianggap terlalu berbahaya untuk dipublikasikan. Di mana pengetahuan itu sekarang? Siapa yang memiliki akses? Fragmen-fragmen pengetahuan ini telah muncul sepanjang sejarah, hanya untuk kemudian ditekan, dari kitab kematian Mesir hingga ajaran Tibet, teks-teks gnostik, dan tradisi perdukunan. Bagaimana jika jiwa hanyalah tubuh pertama dari 7 tubuh? Bagaimana jika tubuh-tubuh lainnya terpendam di dalam diri kita, menunggu aktivasi? Menurut Blavatsky, tubuh-tubuh halus ini sesuai dengan frekuensi kesadaran yang berbeda, masing-masing bertahan melampaui kematian fisik. Aktivasi tidak terbatas pada kematian. Itu mungkin mewakili lompatan evolusi yang dapat dicapai dalam kehidupan. Manuskripnya mengisyaratkan praktik untuk mati sebelum kematian, mengalami kesadaran yang meluas sambil tetap berwujud. Ini dapat menjelaskan kemampuan luar biasa yang dikaitkan dengan praktisi tingkat lanjut sepanjang sejarah, bukan prestasi supranatural, tetapi kapasitas alami yang terbuka melalui pergeseran kesadaran di luar persepsi biasa.